The basic of inner game, pondasi menata ruang batin. Mengapa menata ruang batin itu sangat penting? Karena dari sana semua berasal supaya bisa menerima ketentuan Allah. Mengelola perasaan dan pikiran itu sangat penting untuk dipelajari, karena itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengelola perilaku. Perilaku yang muncul atau tindakan maupun kebiasaan kita itu didorong oleh perasaan dan pikiran. Artinya, jika kita ingin mengelola perilaku kita dengan baik, maka kita juga perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan juga dengan lebih baik. Banyak orang ikut kelas webinar dan ikut sebuah komunitas baca buku. Apa sih tujuan kita ikut itu semua? Ada dua tujuannya. Yang pertama, ingin mengubah hasil-hasil dari hidup kita. Betul nggak? Mengubah rezeki, mengubah kebahagiaan. Macam-macam orang ingin mengubah hasil-hasil yang mereka dapatkan. Yang kedua, ingin mengubah perilaku. Dua hal itu mustahil kita dapatkan jika kita tidak paham cara kerja pikiran dan cara kerja perasaan. Bagaimana pikiran itu muncul, bagaimana perasaan itu bisa muncul, bagaimana keduanya itu mempengaruhi perilaku yang ada dalam diri kita. Banyak orang yang belajar tentang bagaimana membangun kebiasaan, how to master two habits, memulai sebuah tindakan, membangun sebuah rutinitas agar produktif dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan, ujungnya kita tidak akan kuat untuk bisa bertahan dalam langkah-langkah itu. Kenapa? Sebagian besar hambatan saat kita ingin memulai sebuah perilaku yang baru, saat kita ingin memulai kebiasaan yang baru, hambatan itu tidak ada di luar, tapi ada di mana? Di dalam inner game, hambatan internal dalam diri kita. Hambatan pikiran dan hambatan perasaan. Contoh, misal ada orang ingin jadi penulis, di mana hambatan orang itu nggak bergerak. Apakah nggak punya laptop, nggak punya handphone untuk menulis, nggak punya tangan, nggak punya ballpoint, nggak punya kertas? Bukan itu hambatannya. Tapi di mana hambatannya? Sebagian orang ingin jadi penulis, tapi memulai menulis hambatannya ada di dalam pikiran dan perasaan mereka. Contoh, ada lintasan pikiran yang muncul. Emangnya saya siapa sih? Masa sih saya menulis? Kan saya bukan siapa-siapa. Nggak pantas deh buat nulis itu. Hambatan itu ada dalam diri, bukan nggak ada laptopnya, bukan nggak ada ID-nya. ID-nya ada. Contoh yang kedua, pengen mulai bisnis, di mana hambatannya? Ilmunya sudah banyak, udah ikut berbagai macam seminar, mengerti bagaimana cara bikin copywriting, udah punya produk bahkan, tapi nggak mulai. Hambatannya ada pada pikiran, ada pada perasaan. Malas, malu, itu hambatan internal. Contoh, ada orang mau ibadah, pengen baca Al-Quran, one day, one just, misalkan, hambatannya di mana? Bukan karena nggak punya waktu, bukan Al-Qurannya nggak ada, bukan, tapi hambatan itu ada di dalam pikiran, merasa sibuk, macam-macam, ditambah lagi ada bisikan-bisikan dari makhluk nggak senang kalau kita baca Al-Quran. So, sekalian ini menjawab kenapa inner game menjadi sangat penting, dan kalau kita menguasai dalam ruang diri itu akan bertumpuk pada apa yang di luar. Inner mystery dan respon yang tepat. Outer impact, kalau kita menguasai apa-apa yang ada di dalam impactnya itu akan terasa terhadap apa yang di luar. Jadi ini sebabnya mengapa kita penting memahami cara kerja pikiran, cara kerja perasaan. Bukan berarti setelah kita belajar ini kemudian kita nggak akan malas lagi, nggak akan begitu. Berarti course kalau kita ngerti ini kita nggak lagi akan malas lagi, kita nggak akan sedih lagi, kita nggak akan cemas lagi. Nggak begitu, kita nggak pernah bete lagi, bukan. Tapi yang diharapkan kalau kita sudah memahami ini, kita akan melatih jadi lebih terampil dalam merespon apa-apa yang datang kepada kita. Rasa malas ada, pasti ada. Sedih kita akan merasakan, cemas pasti akan datang, kecewa pasti hadir. Akan ada banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Itu nggak bisa kita hindari.
Tapi kalau kita terampil di sini, kita bisa merespon itu semua dengan lebih baik. Ketika ada hal-hal tidak kita inginkan, kita bisa meresponnya dengan baik. Kita ada perasaan-perasaan yang mengganggu, menghambat, kita bisa meresponnya lebih baik. Kalau ada lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu, yang menghambat kita untuk produktif, kita bisa meresponnya dengan baik. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena banyak orang tidak merespon dengan baik. Kita itu hanya bereaksi, bukan merespon. Beda, iya beda. Nggak reaksi sama respon. Beda nggak reaksi sama respon. Bedanya apa? Kalau reaksi itu sesuatu yang muncul otomatis, kalau udah ada kejadian kita bereaksi. Itu artinya pikirannya muncul otomatis, perasaannya muncul otomatis, perilakunya muncul otomatis, sikap kita muncul otomatis. Itu reaksi namanya. Tapi kalau merespon, kita lebih sadar di dalam memilih pikiran kita dan memilih perasaan kita, dan ini akan kita pelajari. Bagaimana ilmu yang betul-betul bisa kita terapkan dan kita ubah menjadi keterampilan dan kita latih. Jadi perhatikan polanya. Pondasi kita dalam Inner Game Academy dalam hidup ini sebagian besar kita ikut seminar dan baca buku. Ujung-ujungnya kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Sekarang pertanyaannya, hasil itu berubah atau hasil itu bisa berubah? Bagaimana? Hasil sebelumnya, apa dulu kita ubah?